Pada tahun 1886, sebuah lomba diumumkan di Paris. Pemenangnya akan berkesempatan merancang dan membangun bagian paling penting dari pameran dunia tahun 1889. Perusahaan Gustave Eiffel mengusulkan sebuah proyek yang akhirnya menjadi pemenang dari 107 proyek lainnya. Proyek pertama para arsitek dari perusahaan Eiffel ini adalah menara dengan pondasi batu, lengkungan monumental di antara kolomnya, aula dengan dinding kaca di tiap tingkat, dan bagian atas yang berbentuk seperti bola lampu, serta banyak hiasan ornamen. Proyek itu terlalu rumit sehingga mereka mengubahnya dan hanya menyisakan lengkungan di bagian bawah. Dibutuhkan waktu 5 bulan untuk menyelesaikan fondasinya dan 21 bulan lagi untuk memasang 18.000 komponen logam di atasnya. Kamu masih bisa melihat dan menghitung semua komponen ini saat mengunjungi kota Paris. Di tempatnya berdiri, Menara Eiffel terlihat revolusioner bahkan sampai hari ini. Tapi pada akhir abad ke-19, menara ini menjadi sensasi dan mengundang banyak kritik. Para penulis terkenal menyebutnya lampu jalan yang tragis, pipa pabrik setengah jadi, dan kerangka raksasa. Ada benarnya sih, menara ini tidak jauh berbeda dengan kerangka manusia, karena sebenarnya menara ini terinspirasi dari tulang paha. Saat mereka baru mulai mengerjakan proyek ini, tim Eiffel menghadapi masalah serius. Mereka harus membuat menara ini cukup kuat agar mampu menahan berat konstruksinya. Tapi pada saat yang sama, menara ini harus ringan udara. Jika satu kesalahan saja terjadi, bangunan tertinggi di dunia pada masanya ini akan roboh karena beratnya sendiri, gravitasi, atau angin kencang. Belum lagi, mereka harus bekerja menggunakan besi yang merupakan bahan bangunan baru dan revolusioner saat itu. Kurang lebih di waktu yang bersamaan, ahli anatomi Hermann von Meyer meneliti tulang paha atau femur, tulang terpanjang dan terkuat di tubuh manusia. Struktur tulang kuat dan padat di bagian luar, tapi kenyal di bagian dalam, sama seperti bambu yang tumbuh sangat tinggi karena bentuknya merupakan tabung berlubang yang terbuat dari tabung-tabung yang lebih kecil, yang terbuat bahkan dari tabung-tabung yang lebih kecil lagi. Tulang, seperti halnya bambu, menopang beban yang diembannya berkat struktur yang berada di dalamnya, yaitu serat tulang yang tersusun dalam pola saling silang. Seorang insinyur dari Swiss, Karl Kalman, mengembangkan konsep ini dan menciptakan derek yang menggunakan pola seperti di tulang paha, tepat di tempat yang paling membutuhkan topangan. Gustave Eiffel menggunakan ide ini dan memutuskan untuk membangun menaranya menggunakan pola tiang dan kawat yang saling silang guna menopang konstruksinya. Dia melakukan sejumlah perhitungan mendetail dan merancangnya agar angin kencang hanya meniup langsung ke bagian paling kuat, yaitu 4 kakinya. Dan bagian lebar yang menghadap keluar di dasar menara terlihat seperti femur terbalik. Pembangunan menara ini dikerjakan dalam beberapa bagian dan pembangunannya selesai pada tanggal 3